Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfatia Fiba dengan NIM B1C1244056. Pada video kali ini saya akan membahas materi tentang usaha mikro kecil menengah atau UMKM. Nah, UMKM sendiri itu adalah usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. Di dalam perekonomian Indonesia, sektor usaha yang termasuk ke dalam kriteria UMKM merupakan jumlah terbesar yang ada di perekonomian dan sudah terbukti tahan terhadap berbagai guncangan krisis. Nah, sektor usaha yang termasuk ke dalam UMKM itu sendiri menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 digolongkan berdasarkan jumlah aset dan omset yang dimiliki oleh sebuah usaha itu ada 3. Yang pertama itu usaha mikro, yang kedua itu usaha kecil, yang ketiga itu adalah usaha menengah, di mana ketiga usaha ini memiliki kriteria sehingga bisa disebut sebagai usaha mikro, menengah maupun kecil. Yang pertama itu kriteria usaha mikro, yaitu kriterianya yang pertama memiliki kekayaan bersih paling banyak 50 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Yang kedua itu memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 300 juta. Selanjutnya itu adalah kriteria usaha kecil, adalah memiliki kekayaan bersih lebih dari 50 juta sampai paling banyak 500 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Yang kedua itu memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 300 juta sampai paling banyak 2,5 miliar. Nah, selanjutnya itu adalah kriteria usaha menengah. Yang pertama itu memiliki kekayaan lebih dari 500 juta sampai dengan paling banyak 10 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Nah, yang kedua itu memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 2,5 miliar sampai paling banyak 50 miliar. Nah, selain itu, UMKM juga sudah memiliki perizinan dari instansi terkait, walaupun bentuknya itu perusahaan perseorangan. Yang membedakannya dengan jenis usaha lainnya adalah mekanisme dan bentuk perizinannya. Usaha sektor UMKM memiliki izin berupa izin usaha mikro kecil atau IUMK. Nah, manfaat yang didapatkan oleh para pengusaha mikro kecil jika memiliki surat izin ini adalah yang pertama itu mempunyai kepastian dan perlindungan usaha di suatu tempat yang telah disediakan. Yang kedua itu akan mendapatkan pendampingan usaha dari instansi terkait untuk dapat mengembangkan usahanya menjadi besar. Yang ketiga itu akan mempermudah jalan bagi terbukanya bantuan modal dalam bentuk pembiayaan baik oleh perbankan atau lembaga keuangan lainnya. Yang keempat itu akan dapat menerima pemberdayaan dari pemerintah, baik pemerintah pusat atau daerah, serta lembaga lainnya yang terkait. Nah, selanjutnya itu kita akan masuk ke memahami peranan usaha mikro kecil menengah atau UMKM. Nah, usaha mikro kecil dan menengah ini memegang peranan yang vital di dalam memainkan roda perekonomian Indonesia. Di samping sebagai salah satu cara menyediakan lapangan kerja, UMKM juga mengambil andil di dalam menumbuh kembangkan perekonomian Indonesia pasca krisis moneter tahun 1998, di mana usaha-usaha besar kesulitan di dalam mengembangkan usahanya. Pada masa sekarang, kontribusi UMKM terhadap pendapatan nasional maupun daerah sangat tinggi. Selain itu, UMKM juga memanfaatkan sumber daya alam yang potensial yang selama ini belum digarap secara komersial. Contohnya itu sektor usaha UMKM yang bergerak dalam industri pariwisata. Selain itu, peranan UMKM lainnya itu yang tidak kalah penting dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi
dan kesempatan kerja adalah peranannya dalam upaya meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat yang tersebar di seluruh Nusantara. Di sisi lain ada tantangannya, di mana tantangannya itu adalah bagaimana menciptakan dan mendorong pihak-pihak swasta maupun swasta asing untuk mau berinvestasi di sektor usaha UMKM. Selain itu, peranan sektor UMKM di Indonesia sangat besar dan terbukti menyelamatkan perekonomian pada saat terjadi krisis moneter tahun 1998. Bukan hanya di Indonesia, di banyak negara maju seperti Amerika, Jerman, Italia, dan Jepang, usaha mikro kecil dan menengah yang menjadi pilar dan penopang roda perekonomian. Selanjutnya kita akan memahami kelebihan dan kekurangan dari UMKM itu sendiri. Nah, kelebihan dari UMKM ini adalah sistem operasi yang fleksibel. Yang kedua itu inovasi, yang ketiga itu berbiaya rendah, dan yang keempat itu berfokus pada salah satu sektor usaha yang spesifik. Nah, adapun kelemahannya itu menurut Tambunan tahun 2002 adalah sebagai berikut. Yang pertama itu kesulitan pemasaran, yang kedua itu keterbatasan finansial, yang ketiga keterbatasan sumber daya manusia, yang keempat masalah bahan baku, yang kelima itu keterbatasan teknologi. Nah, adapun beberapa permasalahan yang dihadapi di dalam menjalankan usaha mikro kecil dan menengah diantaranya adalah yang pertama itu kekurangan waktu untuk melengkapi kebutuhan. Yang kedua itu terdapat kontrol yang ketat terhadap anggaran dan pembiayaan. Yang ketiga, sedikitnya tenaga ahli atau mungkin tidak ada. Nah, selain itu, ada tantangan terbesar yang harus dihadapi oleh semua jenis usaha mikro kecil dan menengah adalah mengembangkan usaha di tengah-tengah keterbatasan yang ada, tanpa harus mengurangi cita rasa, mutu, dan kualitas dari produk atau layanan yang dihasilkan. Sekian materi yang saya jelaskan hari ini. Di video kali ini saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.